Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam podcast Cendekia dalam segmen diskusi satu meja. Dan hari ini kita alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Di sini ada Bang Alexander Bieng Meng. Halo, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Alexander ini adalah Presiden dan juga CEO dari PT Prima Khatulistiwa Sinergi dan PT Mega Surya Rekayasa Andalan. Nah, Bang Alex, manggilnya abang aja ya? Abang atau bapak? Abang aja lah. Abang aja. Oke, Bang Alex aslinya dari mana, Bang? Gunung. Dari Gunung Toar. Gunung Toar, iya. Itu dari lahir sampai kapan, Bang? Sampai SMP ya terakhir. Sampai SMP terakhir di Gunung. Oke, sekarang juga lagi pulang kampung ya, Bang? Lagi pulang kampung. Lagi pulang kampung. Oke. Kalau kita dengar tadi dari gelarnya nih Bang, Bachelor of Engineering dan juga Master of Engineering itu kayaknya lulusan dari luar negeri nih Bang. Dulu S1, S2-nya di mana Bang? Dulu S1-nya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk di pendidikan di Jepang. Wow. Ya, terus S2-nya juga lanjut di sana. S1 dan S2-nya Ya, di Jepang. Boleh diceritain nggak Bang? Mungkin bisa sharing juga sama kita teman-teman sahabat Cendekia di sini. Dulu kenapa milihnya di Jepang dan apakah waktu itu ada beasiswa atau gimana Bang? Ya, waktu itu di tahun 2003 ketika kita lulus SMA, kebetulan SMA saya di Pekanbaru ya. Di mana Bang SMA-nya? Di orang bilang SMA dulu berubah-ubah namanya. Iya. SMA Tambang, SMA Plus Tambang, sama Plus Pekanbaru. Karena memang posisinya tuh di luar Pekanbaru. Jadi cuman orang lebih familiar dengan Plus Provinsi Riau. Ya, jadi setelah tamat SMA waktu itu kita sempat ada program dari pemerintah daerah Provinsi Riau waktu itu gubernurnya Bapak Saleh Jasid. Ya. Alhamdulillah beliau masih sehat sekarang di Pekanbaru. Nah, itu program pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan lembaga swasta di Jepang untuk memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar di Riau ya. Waktu itu sebenarnya programnya ada dua. Yang pertama untuk ke US, yang kedua untuk ke Jepang. Nah, kenapa lebih tertarik ke Jepang? Karena memang ada cita-cita lah dari kecil gitu ya. Kan mungkin biasa kita nonton Satria Baja Hitam ya, yang sangat inspiratif ya bagi anak-anak waktu itu ya. Nah, mungkin lebih ke arah sana sih. Jadi kalau mikirnya ke US waktu itu ya mungkin agak sedikit beda budaya, terus mungkin Jepang dibandingkan Amerika ketika itu ya, kita lebih senang ke Jepang-Jepangan lah gitu. Kalau milenial sekarang kan lebih ke Korea-Korea gitu, opa-opa gitu ya. Nah, dan memang kalau untuk ke Jepang waktu itu kita selain bahasa Inggris, kita bisa juga menguasai bahasa Jepang. Terus jurusan yang dipilih waktu itu lebih fleksibel, ya, sesuai dengan keinginan kita gitu. Waktu S1 waktu itu, Abang milihnya jurusan apa? Material Science Engineering. Ya, waktu itu di Indonesia mungkin belum begitu familiar, tapi lebih ke arah sebagian universitas sudah ada sekarang, tapi waktu itu masih agak langka lah gitu. Dia lebih ke teknik mesin, tapi kebetulan saya ngambilnya ke bagian semikonduktor. Oke. Ya. Waktu itu untuk S1-nya berarti full beasiswanya ketika itu? Iya, alhamdulillah full beasiswa dari pemerintah Provinsi Riau. Oke. Berarti kemudian lanjut S2-nya langsung dari S1 langsung lanjut S2 juga di Jepang? Iya, langsung lanjut S2, cuman memang beasiswa yang berbeda. Tapi sebenarnya program Pak Saleh Jasid waktu itu sangat bagus sekali. Mereka mengirimkan kita 20 orang dari Provinsi Riau ya. Kebetulan dari Kuansing ada kita berdua waktu itu, dan dari beberapa daerah lain juga. Nah, itu programnya sampai 10 tahun di sana. Jadi dari bahasa Jepang setahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Jadi total 10 tahun. Dan nanti setelah selesai di sana mesti kembali ke Riau. Cuman mungkin karena ada dinamika di tanah air ya di Riau. Jadi kita waktu itu cuma sampai S1 saja. Sampai S1 saja yang dari Pemda Riau. Berarti untuk S1-nya full. Kemudian lanjut di S2, ke S2-nya berarti dengan beasiswa yang berbeda gitu. Iya, dengan beasiswa yang berbeda. Oke, untuk berarti setelah dari S1 belum ada lagi balik ke Indonesia waktu itu? Sudah. Jadi 2 tahun di sana kita sempat balik ke Indonesia. Sempat balik, kemudian lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke.
Iya. Kalau nggak salah, itu abang sempat kerja juga ya waktu itu di Jepang? Iya, Sempat kerja di Jepang. Iya. Nah, kenapa akhirnya memutuskan balik ke Indonesia? Hujan emas di negeri orang. Iya. Tapi jauh lebih enak hujan emas di negeri sendiri. Iya. Ya. Jadi kalau di sana hujan emas mungkin enak di negeri orang, rupanya Indonesia juga penuh emas. Iya. Ya. Itu tahun berapa abang pulang? Yang benar-benar pulang gitu? Itu 2000 berapa ya? 2018 ya. 2018. Ya. 2018 kemudian 2018 berarti baru 2 tahun ya bang? Baru 2 tahun yang benar-benar pulang dan ingin menetap lama di sini lah. Oke, 2018 kemudian ketika pertama kali abang benar-benar pulang nih, apa yang abang lakukan? Jadi kita berprinsipnya ini mungkin tiap orang beda-beda ya. Iya. Ya mungkin kita ada tahu hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi seseorang itu dia harus bermanfaat bagi orang yang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Nah, kalau umpamanya waktu itu saya memikirkan untuk bekerja di sana, ya kan, mungkin manfaatnya itu hanya dirasakan oleh diri sendiri atau keluarga atau orang-orang dekat. Nah, kita punya cita-cita bahwa mungkin sedikit potensi kita itu harus bisa memberikan efek lebih lah bagi lingkungan, bagi bukan hanya keluarga tapi bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi daerah kita. Nah, dan saya orangnya agak sedikit ini tidak begitu suka dikekang dalam satu rutinitas ataupun satu pekerjaan gitu ya. Jadi lebih suka bergerilya ya, melakukan apa saja tapi tetap dalam koridor yang masih di inilah profesionalisme gitu. Mungkin seperti itu. Oke, dulu ketika langsung balik abang berarti langsung bikin perusahaan atau gimana ketika pertama kali pulang? Nah, tadi pertanyaannya itu ya. Sorry jadi kemana-mana. Jadi ketika pulang saya memang sempat ditawari oleh beberapa investor di Jepang kita untuk membangun bisnis energi terbarukan di Indonesia. Nah waktu itu konsepnya cukup bagus, sangat bagus, dan memang investor kita ini, partner saya ini memang mencari putra daerah Riau yang bisa bahasa Jepang, yang bisa sedikit manajemen, dan ya ingin berkontribusi di bidang energi. Ya. Nah saya memberanikan diri untuk quit atau keluar dari pekerjaan saya sebelumnya di Jepang, dan akhirnya ya walaupun perusahaannya masih baru, kita mulai dari nol, bukan dari nol ya, dari minus ya, dari benar-benar merintis sampai ya sekarang pun masih merintis juga, mungkin lebih ke sana ya. Jadi berkolaborasi dengan partner kita yang dari Jepang dengan sedikit mungkin apa yang kita punya, kita bangun bisnis di Indonesia seperti itu. Oke, untuk yang di PT Prima Khatulistiwa Sinergi ini produknya apa aja yang dibuat? Nah, untuk perusahaan yang sekarang, kita sempat waktu itu buat perusahaan di Batam ya, PMA, Joint Venture sama beberapa perusahaan Jepang. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita pending untuk investasi di sana, dan akhirnya saya waktu itu sempat ditawar lagi balik ke sana. Tapi saya memutuskan untuk udah di Indonesia saja dan di Riau saja. Jadi kita pindah ke Pekanbaru, coba rintis usaha di sana, terutama di bidang energi, tentunya memanfaatkan sumber ataupun potensi yang ada di Provinsi Riau. Nah untuk saat ini produk kita nggak begitu banyak, kita lebih ke arah investasi, terus ekspor. Untuk produksi sendiri kita belum, insya Allah mulai Januari ini kita mulai produksi ya, di Kabupaten Siak kebetulan. Produknya yang pertama tuh mengolah limbah sawit ya, karena waktu itu Pak Bupati yang sekarang sempat berpesan juga ke kita untuk hilirisasi industri sawit ya, bukan hanya di Kuantan Sengingi, di Riau pada umumnya, karena memang Riau ini untuk kita berbicara dalam konteks sawit ya, kalau orang bilang Riau ini bawah minyak atas minyak, keringat pun minyak gitu. Jadi memang potensinya sangat besar ya, ini terlepas dari isu-isu ini itu. Tapi setidaknya dengan adanya kan sawit ini produk utamanya CPO ya. Tapi ada produk-produk sampingannya yang dulu tidak termanfaatkan ya.
sekarang kita coba manfaatkan untuk menjadi sumber energi yang lebih bersih. Dan untuk saat ini di Indonesia sendiri belum begitu marak konsumsinya, tetapi beberapa BUMN sudah mulai mengkaji, seperti kita mungkin pernah kenal B10, B20, B30 ya untuk biosolar. Nah, kita manfaatkan limbah padatnya, cangkang sawit, mungkin di sini kita bilangnya janjang kosong ya, tandan kosong sawit, terus bahkan batang tua sawit itu sendiri itu adalah sumber energi yang sangat berharga. Terus kita juga ada pabrik di Batam untuk mengolah tempurung. Jadi mungkin orang bilang, ngapain sih jauh-jauh dari Jepang pulangnya kok main limbah gitu ya. Yeah. Why not? Yeah. Bagi kita, asalkan itu halal, bisa dimanfaatkan, ya why not gitu. Ya, kan? Justru untuk itu kayaknya abang harus pulang kayaknya. Mudah-mudahan ya. Oke bang, sekarang kalau nggak salah lebih dari satu perusahaan yang sedang abang gunakan. Yeah. Itu ada yang di Batam dan juga ada yang di Pekanbaru. Yeah. Nah itu gimana cara abang mengembangkan? Jadi memang dari konsep awal kita untuk membangun bisnis ini, kita akan fokus ke bidang energi, terutama energi terbarukan. Ya. Bukan hanya negara-negara maju, pemerintah Indonesia saat ini juga dengan program bauran energi terbarukan pada tahun 2025, itu mesti 23% nih. Yeah. Ya, yang sekarang masih dominan oleh fosil. Yeah. Fosil itu seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Nah, pada saat ini kondisinya itu baru sekitar 11%. Padahal masih ada sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun lagi. Ini sedang digencet sekarang sama pemerintah dengan insentif untuk investor dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi kita memang fokus di energi terbarukan. Kalau yang di Pekanbaru ini fokus di penanganan biomass energi ataupun bioenergi. Yang di Batam untuk solar panel ya, fotovoltaik. Di Pekanbaru sebenarnya ada juga program kita bekerja sama dengan partner Jepang juga. Cuman setiap lini bisnis ini beda-beda partnernya. Ya. Kalau yang bisnis ini dengan ini, bisnis ini dengan ini. Tentunya kita ada kesepakatan ya, bahwa saya juga sudah punya bisnis ini, partner saya ini. Karena networking itu penting banget ya. Ya, sangat penting. Oke Bang, kalau misal kita berbicara tentang kabupaten kita nih Bang, Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut abang apa sih yang potensi energi terbarukan yang bisa kita kelola untuk di kabupaten kita, yang bisa kita angkat? Siap. Nah, untuk sumber energi terbarukan sendiri kan sangat banyak ya. Di Indonesia apalagi, bahkan negara-negara maju aja itu ngambil sumbernya dari kita. Gitu. Sementara sekarang di kita tidak termanfaatkan. Nah, cuman memang ada beberapa regulasi yang nanti mungkin harus kita patuhi untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan ini. Sebenarnya bukan energi baru gitu ya. Karena energi ini sudah lama ada, ya. Cuman dia terbarukan ini kenapa? Maksudnya itu renewable, tidak habis lah gitu ya, tidak seperti fosil. Nah untuk di Kuantan Singingi sendiri sama seperti daerah lain di Indonesia, mungkin yang paling menonjol di kita adalah bioenergi, biogas ya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kita punya mungkin beberapa pabrik kelapa sawit yang by-produknya itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selain itu, mungkin tenaga air ya. Di kita ada beberapa mungkin sungai ataupun air terjun yang bisa dimanfaatkan untuk energi terbarukan. Cuman memang ini skopnya cukup luas. Maksudnya kita tidak bisa serta-merta mengambil sumber itu terus kita manfaatkan ke energi. Karena kan kita tahu sendiri bahwa ada beberapa peraturan pemerintah dan energi ini kan ujung-ujungnya nanti listrik ya, yang kita konsumsi. Nah itu kan ada PLN di sana, ada dinas-dinas SDM ya, yang kita tidak langsung ini ada potensi kita kembangkan langsung. Ada yang seperti itu memang, ada yang tidak bisa semudah itu. Jadi memang ada potensi tapi ada regulasi, nah itu harus dikombinasikan. Oke. Tapi selama ini udah ada komunikasi dengan pemerintah? Sudah. Ya. Oke. Bang Alex, sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang anak muda nih, Bang Alex ini kan dari kisah perjalanannya juga sudah sangat inspiratif. Apa nih harapan Bang Alex sendiri untuk anak-anak muda yang ada di Kuantan? Tadi saya catat ya. Kayaknya banyak ya pemikiran-pemikiran beliau yang akan disampaikan kepada kita nih anak-anak muda. Apa ya? Umum aja ya. Iya. Yang pertama kita minta ya sebagai umat beragama ya,
kita mesti patuhi koridor agama kita ya, batasan-batasannya, apa yang wajib, apa yang nggak boleh ya. Nah, itu mesti kita patuhi yang pertama. Ini pesan umum ya, bukan hanya kepada anak muda, kepada anak-anak juga gitu ya. Yang kedua, berbakti sama orang tua ya, berbakti sama orang tua yang masih ada ataupun yang mungkin qadarullah sudah tiada ya, berbakti kan tidak harus masa hidup. Nah, itu yang ketiga, kita melihat ketika umpamanya saya di luar itu terkadang orang-orang kita ya, bukan hanya Kuansing ya, orang-orang kita tuh agak sedikit minder kan dengan orang-orang dari barat ataupun dari timur jauh gitu ya. Nah, itu nggak perlu minder. Kita ini sama ya. Kita sama, kita punya potensi yang sama, kita punya kesempatan yang sama. Nah, itu harus dimanfaatkan. Jangan pernah minder. Dan manfaatkan kesempatan kalau ada. Kalau nggak ada kesempatan, buat kesempatan itu ada gitu. Jadi kita yang membuat sesuatu itu ada. Ya jangan menunggu kesempatan itu datang gitu loh. Nah, terus terakhir ya. Bukan terakhir lah. Mungkin ini pesan-pesan yang biasa saya sampaikan sama ponakan-ponakan gitu ya. Cobalah keluar gitu dari zona nyaman. Maksudnya itu zona nyaman itu mungkin lebih spesifik. Cobalah keluar dulu dari Kuansing. Ya. Bukan berarti keluar bukan nggak kembali, nggak. Keluar dulu, pelajari apa yang positif di luar. Ya. Yang negatif cukup diketahui aja, nggak usah dipelajari. Ya. Karena kan di mana-mana kan ada positif ada negatif. Jadi ambil yang positifnya, pelajari sebanyak-banyaknya. Tapi tetap harus punya tekad bahwa kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri atau keluarga. Ya, kita ini makhluk sosial, kita harus bisa memberikan energi positif terhadap lingkungan sekitar kita. Ya, kalau energi negatif gampang ya, tapi memberikan energi positif itu cukup sulit. Nah, maka keluarlah, tapi nanti tekadkan satu saat, saya harus kembali untuk berbuat hal yang lebih baik lagi. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk keluarga saya, tapi untuk orang banyak. Oke, kembalilah untuk berbuat hal yang lebih besar. Yeah. Gitu ya, Bang. Yeah. Oke, terima kasih banyak Bang Alex sudah bergabung dengan kita di podcast Cendekia. Sangat inspiratif sekali. Semoga penonton-penonton kita juga nanti banyak mengambil manfaat dari obrolan kita. Terakhir banget nih Bang, boleh disapa sahabat Cendekia tapi dalam bahasa Jepang boleh gak Bang? Jadi ke sini Bang. Siap. Ya? Kita bahasa Jepang tuh ada berapa level ya? Yeah. Saya nggak begitu fasih ya. Cuman tiap hari berkomunikasi dengan bahasa Jepang, tapi nggak ada kendala lah. Gitu. Ngomongnya gimana ya? Kalau ngomong sama orang Jepang saya enak gitu ya. Nggak apa lah. Doshio kana. Minasan, konbanwa. Hari ini 1 Gatsu 1 ya, tanggal 1 bulan 1. Ngomonginnya apa nih? Tentang Kuansing hebat atau apa gitu, atau jadilah anak muda yang berprestasi. 若いうちにいろいろ勉強して、世界を見て、世界はここだけじゃなくて広いですから、それを学んで、いい意味でいろいろ学んで、戻ってきて、国のために発展させましょう。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。Jangan lupa nonton podcast Cendekia. Siap, jangan lupa nonton podcast Cendekia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Alex. Terima kasih. Sekian dulu podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.